Oke, kita mulai ya. Gini deh, apa yang selama ini kita percaya soal matahari, ternyata itu nggak cuma salah, tapi sangat nggak lengkap. Bahkan bisa dibilang berbahaya. Apa yang akan kita bongkar kali ini bakal mengubah total cara pandang Anda soal sinar matahari. Coba dibayangin, ada seorang anak laki-laki umurnya 15 tahun, kena infeksi paru-paru yang ganas banget sampai disebut pemakan daging. Dokter udah coba semuanya, tapi akhirnya mereka angkat tangan dan bilang umurnya tinggal 48 jam lagi. Ini bukan adegan film horor loh, ini kisah nyata yang luar biasa. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang mau kita jawab. Kisah anak tadi itu udah kayak misteri medis. Waktu semua harapan udah pupus, satu permintaan terakhirnya justru jadi awal dari sebuah keajaiban. Gimana bisa coba? Coba kita lihat urutan kejadiannya. Ini bener-bener nggak masuk akal. Anak itu dibawa keluar bukan untuk diobatin, tapi cuma untuk menuhin permintaan terakhirnya. Nggak ada obat baru, nggak ada perawatan yang diubah. Tapi anehnya, setelah 2 hari dijemur di bawah matahari, penanda infeksinya mulai turun. Terus, 5 hari kemudian, hasil CT scan bikin semua orang kaget. Infeksinya berkurang drastis sampai 60-70%. Satu-satunya hal yang beda, cuma paparan sinar matahari. Oke, saya tahu nih, pasti banyak yang mikir, oh iya jelas lah, matahari kan vitamin D, kita semua tahu itu. Tapi, gimana kalau saya bilang itu cuma potongan kecil banget dari cerita yang sebenarnya? Buktinya, suplemen vitamin D aja nggak bisa meniru efek dahsyat ini. Nah, ini petunjuk besar kalau ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang terjadi. Nah, dari sini, cara pandang kita harus berubah total. Para peneliti itu sadar, pasien dengan kadar vitamin D tinggi alami memang lebih kuat waktu pandemi. Tapi anehnya, pas mereka kasih suplemen vitamin D ke orang yang sakit, hasilnya nggak sama. Jadi, poin kuncinya di sini. Vitamin D itu bukan jagoan utamanya. Dia cuma penanda, kayak sinyal kalau orang-orang ini dapat sesuatu lain dari matahari. Sesuatu yang jauh, jauh lebih kuat. Oke, buat ngerti manfaat sebenarnya, kita harus zoom in, lihat sampai ke tingkat sel. Jauh di dalam setiap sel di tubuh kita, ada mesin-mesin super kecil yang kerja non-stop. Yuk kita kenalan lebih dekat sama pembangkit listrik ini. Nah, ini dia, mitokondria. Mungkin Anda ingat dari pelajaran biologi, si pembangkit tenaga sel. Tugasnya mengubah makanan jadi energi. Tapi masalahnya begini, seiring kita menua, fungsi mereka anjlok, bisa sampai 70%. Penurunan energi inilah yang jadi akar dari banyak banget penyakit kronis yang kita takuti, dari penyakit jantung sampai demensia. Terus, kenapa kok mitokondria ini bisa melambat? Jawabannya adalah stres oksidatif. Biar gampang, bayangin aja mitokondria itu kayak mesin mobil. Waktu kerja kan pasti panas. Nah, stres oksidatif itu ibarat panas berlebih. Kalau sistem pendinginnya nggak bagus, mesinnya bakal rusak dan akhirnya mogok. Persis sama kayak yang terjadi di dalam sel kita. Oke, kalau stres oksidatif itu mesin yang kepanasan, terus pendinginnya apa dong? Jawabannya, selama ini ada di atas kepala kita, tersembunyi di dalam sinar matahari. Ini bukan bagian yang kita lihat, tapi bagian yang kita rasakan. Jadi gini, sinar matahari itu isinya macam-macam cahaya. Kita semua tahu soal sinar UV, yang panjang gelombangnya pendek, dan tugasnya bikin vitamin D di permukaan kulit. Tapi ada pemain lain yang sering dilupakan, cahaya inframerah. Cahaya ini punya gelombang yang panjang banget yang bikin dia bisa nembus jauh ke dalam tubuh kita. Bisa sampai 8 cm, cukup dalam buat mencapai organ dan jaringan vital kita. Nah, disinilah kerennya cahaya inframerah. Balik lagi ke analogi mesin tadi ya. Kalau stres oksidatif itu mesin yang kepanasan, cahaya inframerah ini adalah sistem pendingin super canggihnya. Dia masuk sampai ke dalam sel dan langsung mengatasi masalah panas berlebih itu tepat di sumbernya. Gimana caranya? Cahaya inframerah ini nyuruh mitokondria buat bikin antioksidan supernya sendiri, namanya melatonin subseluler. Penting banget buat dicatat nih, ini bukan melatonin yang sama yang bikin kita ngantuk ya, yang dibuat di otak itu. Ini jenis melatonin khusus yang dibuat di dalam sel, tugasnya buat jadi tameng, menetralisir stres oksidatif, dan bikin mesin sel kita tetap jalan lancar. Oke, teorinya keren banget kan? Tapi ada buktinya nggak sih? Tentu ada. Yuk kita lihat beberapa penelitian yang nunjukin betapa kuatnya efek ini di dunia nyata. Ini benar-benar mengubah semua yang kita tahu. Kita mulai dari yang paling bikin kaget ya. Ada sebuah penelitian besar-besaran di Swedia selama 20 tahun, ngikutin 30.000 wanita. Hasilnya,
Mencengangkan. Ternyata menghindari paparan sinar matahari itu punya resiko kematian yang sama besarnya dengan merokok. Coba diresapin dulu. Menghindari matahari sama bahayanya dengan merokok. Gila kan? Selanjutnya, pas pandemi COVID kemarin, para peneliti di mana-mana, di Amerika, Inggris, Italia, mereka semua secara terpisah nemuin pola yang aneh. Angka kematian itu lebih tinggi di daerah yang lebih jauh dari khatulistiwa, yang artinya lebih sedikit dapat matahari. Dan yang paling penting, hubungan ini tetap ada, bahkan setelah faktor vitamin D diperhitungkan. Ini bukti lagi, ada sesuatu selain vitamin D yang bekerja di sini. Nah, ini bukti yang paling telak, datang dari penelitian di Brazil. Mereka mengambil pasien COVID di rumah sakit, terus sebagian dikasih pakai jaket khusus yang mengeluarkan cahaya inframerah selama 15 menit sehari. Lihat deh hasilnya. Kelompok yang nggak dapat inframerah rata-rata dirawat 12 hari. Kelompok yang pakai jaket cuma 8 hari. Itu beda 4 hari loh. Lama rawat inapnya berkurang sepertiganya cuma gara-gara disinarin inframerah. Oke, ilmunya udah dapat. Buktinya kuat banget. Terus kita harus gimana? Apa yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk memanfaatkan kekuatan ini? Yuk kita buat jadi praktis. Caranya gampang banget kok. Pertama, usahakan tiap hari keluar rumah kena matahari langsung. Sekitar 15-20 menit aja cukup. Waktu terbaik itu pagi atau sore, karena saat itu kandungan inframerahnya lebih banyak dibanding UV. Ingat ya, di dalam rumah lewat jendela itu nggak dihitung loh. Kaca modern sekarang ini banyak yang ngeblok sinar inframerah. Oh ya, ada bonus tambahan. Kalau kita ada di dekat taman atau pepohonan, cahaya inframerahnya itu mantul, jadi dosis yang kita dapat lebih banyak. Kenapa sih ini jadi penting banget sekarang? Coba lihat angka ini. Rata-rata orang menghabiskan 93% hidupnya di dalam ruangan. 93%. Kita ini udah kayak memutus diri kita sendiri dari sumber energi dan penyembuhan alami yang paling mendasar. Kita hidup dalam kegelapan buatan. Saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan kutipan yang nancep banget. Dulu, berabad-abad yang lalu, pelaut banyak yang kena penyakit kudis karena kekurangan vitamin C. Kalau kita lihat sekarang, rasanya solusinya jelas banget kan? Nah, pertanyaan yang buat kita sekarang, jangan-jangan generasi masa depan akan melihat kita dengan segala penyakit kronis kita ini dan mikir hal yang sama tentang kekurangan sinar matahari? Coba deh renungin itu pas Anda melangkah keluar besok.